Salam bagi kita semua. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Bertahan pada hidup yang benar. Hidup yang benar itu didapat dari sumber yang benar, ditambah komitmen setia pada sumber yang benar itu. Idealnya ya, orang suka hidupnya benar. Nggak ada orang yang suka hidupnya ancur-ancuran, yang jelek, hidup yang salah, yang harus menerima hukuman. Tapi hidup yang benar itu, bagaimana itu bisa tercapai adalah kalau orang itu benar-benar menemukan sumber hidup yang benar itu, ditambah dengan ada komitmennya yang memang dipertahankan supaya dia tetap pada sumber yang benar itu. Orang mau hidup, dia mencari sumber mata air. Tiba-tiba dia mendapat sumber mata air yang bagus di pegunungan. Situ airnya jernih, menyegarkan, menyehatkan. Lalu dia akan terus bertahan dekat di situ. Perkampungan biasanya itu dekat daripada sumber air. Bisa juga nanti suatu saat sumber air itu akan mati, lalu pindah lagi mereka. Kita semua diingatkan supaya kita tetap bertahan, mempertahankan hidup yang benar. Janganlah kita menjadi orang-orang yang tidak setia kepada Allah yang hidup, Allah yang benar itu. Umat Israel diingatkan karena mereka menukarkan Allahnya dengan Allah yang lain. Mereka sudah menikmati hidup yang baik dari sumber yang benar, dari Allah yang benar itu, mengganti dengan Allah yang lain yang sesungguhnya adalah palsu. Israel itu telah berlaku lebih buruk daripada bangsa-bangsa yang lain. Kita tahu bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, dipilih dan diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Panggilan Allah kepada Israel itu kemudian digenapi bagi kita, mestilah menjadi umat yang menjadi berkat bagi bangsa lain. Nah, bangsa-bangsa yang lain itu memang bangsa yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka mempunyai Allah juga, tapi Allahnya itu dikatakan bukan Allah. Tapi mereka itu adalah bangsa-bangsa yang setia kepada Allahnya. Israel itu lebih buruk dan sudah menikmati berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sesungguhnya. Ternyata dengan gampang meninggalkan itu dan memilih dewa kesia-siaan. Hidup mereka berubah dari mulia menjadi sia-sia. Bagaimanakah kita bisa setia kepada Allah kita, Allah yang hidup dan yang benar? Kita harus belajar dari pengalaman orang-orang yang dahulu, pribadi-pribadi, bahkan umat yang setia kepada Tuhan itu, apa yang mereka dapatkan. Lalu orang yang tidak setia kepada Tuhan, apa yang mereka kemudian alami. Bagaimana jadinya ketika umat Israel itu meninggalkan Allahnya. Kita belajar dari orang-orang tua, ketika dia tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, apa yang dia dapatkan? Hidup yang muliakah? Umat Israel pun diingatkan itu. Lihatlah nenek moyangmu, terlebih yang benar-benar mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana hidup mereka? Kesudahan hidup mereka. Orang yang tidak percaya Tuhan, bagaimana kesudahan hidup mereka? Jangan-jangan mereka tetap di dalam ketakutan sampai kepada akhir hidupnya. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, adakah kedamaian sampai kepada akhir hidupnya? Apakah kita ini hingga saat ini adalah orang yang setia
setia memanggil nama Tuhan dalam segala perkara kita. Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu ketika dia punya satu masalah, pergumulan, ketika dia memasuki tempat yang baru bagi dia, yang pertama dia lakukan adalah memanggil nama Tuhan. Abraham misalnya, ketika kita punya masalah, di manakah engkau Tuhan? Tuhan, nyatakanlah kehadiranmu. Apakah kita setia untuk memanggil nama Tuhan? Atau kita malah lebih mengandalkan pikiran kita, kemampuan kita sendiri? Mungkin kita perlu lebih sungguh lagi untuk mencari Tuhan dalam hidup kita, menemukan kehadiran Tuhan. Lebih perlu kita mendengarkan suara Tuhan. Bahkan ketika kita ibadah pun, ya ada itu, ya ibadah dikatakan lebih banyak dia berkata-kata kepada Tuhan daripada dia mendengarkan suara Tuhan. Itu pun masalah juga. Karena ketika Tuhan berbicara kepada kita, nggak kita dengar lagi. Kita tidak mau lagi tekun membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan itu kan kita mendengarkan. Kita dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya kepada kita. Jadi kita periksa hati kita. Ya, kalau umat Israel itu dikatakan ya tidak ada yang mencari. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Para nabi sudah bernubuat demi yang lain. Jadi ada orang yang katanya dia beragama, percaya dia kepada Tuhan Yesus. Bukan sekedar beragama Kristen ya. Banyak orang yang bilang, aku Kristen, nggak pernah dia beribadah, nggak pernah dia berdoa memanggil Tuhan Yesus misalnya kan. Tapi ada orang juga mengatakan dia percaya kepada Tuhan Yesus lagi, tapi dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Nah, makanya kita tidak mengalami pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Kita penting menimbang sedalam-dalamnya. Apakah yang bakal kita dapatkan dengan keputusan dan sikap kita dan totalitas hidup kita saat ini terhadap Tuhan? Atau kita mau beralih dengan sesuatu yang lain? Kita mau dapatkan apa pula? Di satu tempat, ini di satu kepulauan ini, di situ gereja semua, tidak diberikan kesempatan ada masuk penginjilan ke sana. Takut mereka rupanya pindah anggotanya dari gereja itu. Alhasil anak-anak di situ tidak pernah dalam-dalam mempelajari firman Tuhan. Yang mereka miliki adalah seperti rasa takut atau fanatik terhadap kekristenannya, karena mereka tidak punya akar kepercayaan yang mendalam. Itu dia sampai di merantau karena dia tidak punya pondasi iman yang benar, dengan gampang pindah kepercayaan. Janganlah kita ini tanpa kita sadari sedang meninggalkan sumber air yang benar untuk kemudian kita pergi menggali satu kolam bagi kita, tapi kolamnya itu adalah kolam yang bocor. Ini bicara tentang sumber hidup kita. Sumber hidup kita adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang memperhatikan, memikirkan nasib kita dari saat ini, besok sampai kepada kekekalan. Itulah yang kita temukan di dalam Yesus Kristus. Dan Dia memberikan kepada kita makanan, memberikan air hidup yang terus melegakan kita setiap hari. Masalahnya tinggal kita mau minum nggak setiap hari. Kenapa orang kamu tidak mau minum? Minumlah. Ya, nikmatilah sumber hidup yang benar itu. Sumber hidup kita yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu bertahanlah, mempertahankan sumber hidup yang benar itu sampai kepada kekekalan. Ya, karena itu adalah yang